Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Syamsul Hadi dari Embun Pagi, Mas Dr. Ki A.B.J. Janoko, Mas Diana Leli Indratno, ada juga di sini Bapak Dr. Sutarman ya dari UAD, ada Pak Dr. Priyo Susilo, ini Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang, kemudian ada Pak Ustadz Sumi, ya Ustadz Sumi, kemudian ya Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah ya, kita ketemu lagi meskipun ya ini di penghujung Ramadan ya, pasti aktivitas juga banyak ya. Nah ini luar biasa kita bisa menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk berkhidmat dalam acara yang diselenggarakan Embun Pagi dan Jihadi ini ya, alhamdulillah. Saya sangat impresif ya, merasa terkesan ya dengan istilah jihadi dan embun pagi. Jadi kalau kita bicara jihadi, ini kita bicara kesungguhan. Insya Allah kita yang hadir di sini itu punya kesungguhan yang luar biasa. Dan yang kedua adalah embun pagi, kita bicara kesejukan, menjadi rahmat bagi kehidupan. Dan salah satu atau bukan salah satu ya, goal dari Ramadan ini adalah peningkatan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi ujungnya adalah takwa. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 itu dikatakan ada 5 hal ciri orang bertakwa. Yang pertama adalah menafkahkan sebagian harta. Yang kedua, mengendalikan marah. Yang ketiga, memberi maaf. Yang keempat, melakukan kebaikan. Dan yang kelima adalah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ciri orang bertakwa. Nah, ini kaitannya dengan topik kita pada pagi hari ini. Kita bicara mengenai syukur, ya. Syukur, kemudian kita kaitkan Ramadan, syukur, Syawal, dan saya kaitkan satu lagi nih Pak A.B.J. dengan bagaimana perilaku organisasi positif, ya. Artinya kalau kita bicara organisasi, ini kita bicara sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan kita nih. Umat Muslim itu nggak pernah lepas dari organisasi. Mulai dari kita lahir, mulai kita beranjak dewasa, ya, lahir, ketemu klinik, rumah sakit, ya, kemudian beranjak dewasa ada SD, SMP, SMA, dan lainnya. Jadi organisasi menjadi sebuah kepastian yang dihadapi oleh kita sebagai umat Muslim. Nah sekarang sebetulnya kita sedikit rehat sejenak ketika kita Ramadan ini. Jadi kita Ramadan ini kita menggali aspek-aspek spiritualitas yang paling dalam. Dan kita membangun sebuah misi yang paling ultimate, paling ujung, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini misi paling ujung. Ini mengingatkan kita pada 3 pijaan spiritualitas umat Islam. Ya, yang pertama adalah kita punya misi yang namanya beribadah pada Allah. Itu satu. Yang kedua adalah kita itu
indikator suksesnya adalah kalau kita bermanfaat buat sesama, buat kehidupan. Dan yang ketiga adalah kita terus menjalankan pembelajaran dalam kehidupan. Atau kita belajar di yang namanya Life University, Universitas Kehidupan. Nah, ini saya kira jadi momentum Ramadan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kita ini menjelang Lebaran ada perasaan bahagia, tapi pada saat yang sama ada perasaan sangat bersedih dengan kepergian bulan Ramadan. Jadi di sisi lain kita begitu bahagia menyambut Lebaran, tapi di sisi lain kita juga begitu kehilangan, ya, kehilangan bulan Ramadan. Dan dua dimensi afeksi ini penting ada dalam diri kita. Kita bahagia menyambut Lebaran Syawal. Di sisi lain kita itu sedih dengan kehilangan bulan Ramadan. Nah, kemudian saat kita berpuasa ada kata la'allakum tattaqun. Lalu di bulan Syawal kita bicara ada peningkatan. Maka sesungguhnya kita itu ketika Syawal kita diingatkan nih. Sesungguhnya insya Allah kita itu tidak kehilangan bulan Ramadan. Karena apa? Karena apa yang kita eksplor, kita pelajari, kita amalkan, itu insya Allah akan terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Sehingga Ramadan itu menjadi embedded, menjadi melekat dalam diri kita. Jadi kita bawa Ramadan itu ya, meskipun kita merasakan sebuah kesedihan, ya, tapi kita juga bahagia dengan Syawalnya, dengan peningkatannya ini. Kita merasa bahagia dan kita bawa betul ini ya, sehingga nanti kita tindak lanjuti dengan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan apa sih kontribusi manusia dalam kehidupan. Makanya saya kemudian kaitkan dengan organisasi. Karena di dalam organisasi itulah kita kemudian punya kontribusi. Kalau kita hidup sendiri kan kita nggak bisa diukur nih, bagaimana peran kita secara sosial. Maka ketika kita bicara perilaku positif di dalam organisasi, ini adalah amaliyah kita. Ya, amaliyah kita ketika kita telah menjalani puasa Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Mungkin saya izin share materi ya. Saya akan share materi. Monggo, Prof. Heru, monggo. Nah, sudah kelihatan nggih? Sampun, monggo. Nah, ini saya baru buat jam 1 loh Pak ABC nih. Ramadan, syukur, Syawal, dan perilaku organisasi positif. Berkenan di slideshow nggih, Prof. Ya? Di slideshow biar lebih besar. Di slideshow. Oh, slideshow-nya itu dari pertama ya? Nggih. Oh, sebentar. Nah. Kalau ini terlalu kecil ya, sebentar. Ya, bisa. Nanti di pojok itu PowerPoint. Ini pakai Apple kok ya, Prof? Oh, enggak, pakai yang lama sebentar. Saya nek enggak bisa di slideshow kan juga enggak apa-apa. Ini gimana? Ini. Slide-nya mau dibuka yang mana? Ini. Slideshow-nya pojok bawah itu, pojok bawah, Kan? Prof. Yes. Sudah ya, alhamdulillah. Diklik. Sebentar, ya. Diklik lagi, Prof. Slideshow-nya diklik. Diklik. Sudah ya. Ini? Sudah belum? Yang ada gambarnya, Prof. Gambar mangkoknya itu. Nah. Oke, ini enggak apa-apa. Ini juga sudah terlihat. Enggak apa-apa kalau memang sekarang kelihatan. Tetap kelihatan tapi tidak slideshow, tapi enggak apa-apa. Monggo dilanjutkan aja, Bro. Oh, nggih. Baik. Oke, enggak apa-apa. Jadi Ramadan ya, syukur, Syawal, dan perilaku organisasi positif ya. Ini saya sampaikan tadi di awal
bagaimana kita memanfaatkan momentum Ramadan ini ya sebagai sebuah sekolah spiritualitas. Lalu kita memunculkan energi syukur. Syukur ya. Jadi syukur ini sebuah pilihan ya. Pilihan tapi sebetulnya dalam dimensi Islam, syukur ini sebuah perintah. Jadi ada 75 kata syukur dalam Quran ya. Dan isinya mendorong umat Islam untuk bersyukur. Nah, kemudian di dalam kacamata psikologi manusia, syukur itu sebuah pilihan. Kita bisa bersyukur, kita bisa tidak bersyukur. Jadi di dalam diri kita ini ada berbagai dokumen ya di dalam kognitif kita. Ada dokumen pengalaman-pengalaman yang bisa kita syukuri ya. Meskipun kita juga punya dokumen hal-hal yang tidak mengenakan ya. Tapi kita didorong untuk memilih syukur karena sadar akan konsekuensinya. Kemudian yang ketiga adalah Syawal. Syawal tadi sebagai sebuah peningkatan ya, peningkatan ketakwaan sehingga kita ini dengan bergembira di bulan Syawal, harapannya Ramadan itu melekat terus. Melekat sampai 1 tahun kemudian sampai ketemu Ramadan berikutnya. Dan salah satu bentuk actionnya adalah bagaimana kita praktekkan dalam perilaku organisasi positif. Ya, oke. Baik, kemudian, nah, saya mengenalkan konsep yang namanya mindfulness. Mindfulness ini sebetulnya kalau diterjemahkan ke dalam pengajian kita itu mirip dengan jihadi, Pak ABJ. Mindfulness ini bicara mengenai kesungguhan. Jadi bicara mengenai kesadaran yang muncul dari kita punya atensi, dari punya perhatian. Contohnya pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu ketika menyambut hari terakhir bulan Ramadan tahun ini, kita memikirkan hal yang paling membuat kita bersyukur. Kita fokus saja pada syukur. Pada setiap tarikan nafas kita rasakan pengalaman-pengalaman bersyukur saat kita menjalani bulan Ramadan ini. Lalu pada saat kita hembuskan nafas, kita rasakan perasaan bersyukur ya, alhamdulillah. Jadi tarik nafas, hayati rasa syukurnya, lalu pada saat kita hembuskan nafas, kita mengucapkan dalam batin hati kita yang paling dalam, alhamdulillah. Ini adalah salah satu bentuk mindfulness, bentuk kehusuan, bentuk kesadaran akan atensi yang kita fokuskan. Jadi kita fokus pada apa nih? Kita fokus pada tarikan nafas. Karena apa? Atensi ini bisa mengarahkan kita pada banyak hal. Kita bisa sedih karena kita perhatian pada hal-hal yang membuat sedih. Kita kecewa karena kita perhatian pada hal-hal yang bikin kecewa. Tapi kita bisa begitu bahagia ketika kita mengarahkan atensi kita pada hal-hal yang membuat kita bahagia. Ini luar biasa sekali, ini mindfulness atau kata jihadi tadi. Jadi kita bisa fokus pada hal-hal yang membuat kita bersyukur. Dan makanya di dalam Quran ini sangat direkomendasikan sekali kata syukur ini, 75 kali. Jadi kita ini bisa berbuat baik sesungguhnya karena bersyukur. Kita bisa peduli pada orang lain karena bersyukur. Kita bisa ibadah dengan khusyuk karena bersyukur. Ini mindfulness. Kemudian mindfulness ya, yang sebetulnya pijaan spiritualitasnya cukup banyak dalam Islam, itu sekarang juga dikembangkan di beberapa universitas besar ya, di University California Los Angeles, di Oxford University, di Cambridge University. Harusnya nih juga dikembangkan di universitas-universitas di Indonesia ya, seperti Universitas
Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan lain-lain. Ini saya kira penting, sehingga kita ya bisa menjadi orang-orang yang aware ya. Bagaimana sih kita mengaplikasikan syukur? Jadi saya seringkali membayangkan kalau saya isi bensin mobil, kita bayangkan coba kita juga isi syukur di dalam tangki kita, tangki pikiran dan perasaan. Bagaimana setiap tarikan nafas, hembuskan nafas, kita kirimkan syukur pada tangki syukur kita. Nah, pada saat itu penuh, ya bahkan berlimpah, maka yang terjadi adalah kita sangat siap untuk berbuat yang terbaik. Kita akan respect, kita akan peduli, kita akan apresiasi pada kehidupan, karena kita sudah full tangkinya untuk bersyukur. Jadi jangan pernah kehilangan kata syukur. Karena begitu hilang rasa syukur itu, maka kita sebetulnya kehilangan untuk berenergi berbuat baik. Itu adalah sumber energi. Jadi bensin itu membuat mobil berjalan cepat, syukur membuat kita lebih bisa berbuat baik, lebih luas lagi. Nah, ini kita bicara mindfulness. Nah, kemudian di dalam pendidikan bisnis, ya, kita melihat ada 4 dimensi penting. Yang pertama, kalau kita bicara edukasi, itu harusnya mengarahkan pada yang namanya visi. Jadi kita sebetulnya belajar ini untuk apa sih? Ya, vision. Yang kedua adalah soul, spiritualitas. Ya, jadi kita ini sebetulnya hidup itu untuk apa? Kemudian apa sih indeks kinerja kita dikatakan manusia yang baik, ya, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita menjadi seorang pembelajar yang bisa belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Ini seperti hadis Rasulullah, supaya kita selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, kita terus mengembangkan sains. Ya. Sains ini adalah kebanyakan ilmu yang sifatnya empirik, pengalaman, yang mungkin tidak ada dalam dokumen dokumen misalnya Al-Quran tidak secara spesifik menjelaskan itu. Jadi kalau kita bicara mengenai sains, ini adalah melalui pengalaman-pengalaman empirik. Jadi umat Islam ini harus juga menguasai aspek sains. Dan yang keempat adalah pengalaman, craft ya, atau experience. Bagaimana kita mempertemukan konsep-konsep spiritualitas keagamaan kita dengan pengalaman dan dengan sains itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita sudah sampai pada titik pembelajaran tadi, ya, kita banyak bersyukur, kemudian kita memperluas kesabaran kita, karena tadi ciri orang bertakwa kan ada 5 tuh, Syawal tadi ya, menafkahkan sebagian harta, mengendalikan marah, memberikan maaf, melakukan kebaikan, dan mohon ampun. Maka kita memperluas kesabaran. Nah, cara berpikir kita, nah sekali lagi ini penting nih, umat Islam harus memang kuatnya di cara berpikir. Salah satu kekuatan utama kita di cara berpikir kita. Cara berpikir ini seperti jendela untuk melihat dunia, jendela untuk melihat kehidupan. Jadi ini yang mungkin juga membingungkan kaum atau orang-orang yang tidak menyadari mengapa sih kita berpuasa ya. Mengapa kita ketika bulan Ramadan kok begitu bahagia menyambut bulan Ramadan? Dan ketika kita kehilangan Ramadan, kita begitu sedih. Ya. Ini kita bicara mengenai cara berpikir kita. Sementara orang yang tidak menyadari cara berpikir kita, mereka membayangkan Ramadan kan kita siang hari kekurangan nutrisi, siang hari kita kekurangan cairan, kita kekurangan ya banyak hal yang kita harusnya boleh, tapi tidak boleh. Tapi kenapa momentum itu bagi umat Islam sesuatu yang membahagiakan, tapi bagi orang yang dalam kacamata objektif tadi, itu sebuah absurd. Ya. Absurd karena apa? Dalam situasi begitu kok kita menunggu-nunggu hal seperti itu.
Nah, inilah kelebihan cara berpikir kita nih tadi, way of thinking. Nah, sabar dan syukur itu juga nggak lepas dari cara berpikir. Jadi kalau kita bicara sabar, kita sering mendengar orang bicara sabar itu ada batasnya. Kalau kita bicara sabar itu ada batasnya, maka sebetulnya itu tidak sabar. Jadi salah satu metafora yang bisa digunakan oleh umat Islam adalah pada saat ya kita membayangkan telaga yang begitu jernih, telaga yang begitu luas, airnya jernih. Itu pada saat dimasukkan berkarung-karung garam, maka telaga itu tidak pernah menjadi asin. Ini adalah salah satu metafor yang menggambarkan bahwa problem kehidupan itu tidak pernah lebih besar daripada kebesaran hati kita. Karena hati kita itu tidak seperti air di dalam gelas. Ya, kalau air di dalam gelas dimasukkan sesendok garam, maka air itu jadi asin. Tapi Anda bayangkan telaga yang begitu luas tanpa tepi, yang jernih airnya, dimasukkan berkarung-karung garam, dia tidak pernah menjadi asin. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai metafora kesabaran. Yang membuat kita telaganya begitu luas apa? Keyakinan pada yang di atas. Keyakinan bahwa kita sebetulnya berbisnis dengan Allah. Kita tidak berbisnis dengan manusia. Sehingga ketika kita berbuat baik, orang lain itu melupakan kita, atau malah memfitnah, atau malah komennya negatif, itu tidak membuat dia terpukul. Karena apa? Karena dia akan mengatakan, saya kan tidak berbisnis dengan dia, tapi saya berbisnis dengan yang di atas. Nah, ini adalah cara berpikir yang membentuk kesabaran yang sifatnya unlimited. Lalu begitu juga syukur. Saya ngambil contoh syukur yang dilakukan oleh orang non-muslim ya. Orang non-muslim yang saya lihat luar biasa dalam penemuan penemuan lampu listrik. Dia gagal 900 kali loh. Dia gagal 900 kali dalam eksperimennya. Tapi dia mengatakan bahwa saya bersyukur saya telah berhasil menemukan 900 cara yang salah dalam membuat bola lampu. Nah, ini juga bentuk syukur. Artinya apa? Energinya jadi muncul. Nah, ini yang harus dimiliki oleh kita ya. Properti yang harus dimiliki kita adalah syukur dan sabar. Kita menjadi orang yang syukur dan sabar. Interupsi Prof Heru. Ya. Untuk slide-nya tidak jalan, Prof. Yun ngapunten. Oh, enggak, memang belum saya jalankan, Pak. Oh, ya udah. Oh, nggih pun. Yun ngapunten ya. Oke, siap. Matur nuwun. Nah, syukur dan sabar itulah yang menghasilkan yang warna biru ini, Pak ABJ. Ini yang namanya positive emotion. Yes. Emosi positif. Jadi kalau Muslim, umat orang Islam di kantor, di tempat kerja, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengusaha, ya, itu memunculkan emosi positif itu secara spiritual. Karena apa? Karena dia spesialis dalam bersyukur. Jadi dia ketemu orang itu udah senyum, ya, respect, antusias. Karena apa? Ya karena syukurnya tadi, karena sabarnya tadi. Jadi berangkat dari cara berpikir tadi. Sehingga emosi positif muncul, antusias, sabar, ya, positif, ya, respect, bahagia. Ini hal-hal penting untuk menentukan keberhasilan kita, keberhasilan umat Islam, termasuk keberhasilan generasi muda Islam. Sehingga bagi anak-anak kita, bagi mahasiswa kita, ya, ini penting. Ini kalau di dalam perkuliahan namanya pembelajaran soft skill. Bagaimana orang itu antusias nih, bagaimana orang itu respect. Tapi kita kadang-kadang lupa mengkaitkan dengan kata syukur dan sabar. Ya. Yang kedua yang warna hijau ini, Bapak Ibu, Pak ABJ, ini mindfulness. Mindfulness ini ada mirip-mirip dengan jihadi tadi, kesungguhan.
Jadi kesungguhan, kesadaran ya yang disebabkan oleh dia punya atensi ya. Jadi saya menyadari hal yang membahagiakan hari ini. Kadang-kadang kita lupa mengapresiasi hal yang harusnya kita syukuri. Pagi ini kita sehat, kita rasakan tarikan nafas, hembusan nafas. Kita bahkan rasakan dengan penuh bahagia, bahkan bayangkan dengan imajinasi kita, seluruh sel tubuh kita itu terasa tersenyum dan bahagia. Kalau kita mengimajinasikan sel tubuh kita, DNA kita, hati kita tersenyum bersyukur, maka otomatis bibir kita ini akan senyum. Karena apa? Ya refleksi dari kita membayangkan tadi. Terlalu banyak nikmat Allah. Ya. Bayangkan kata terlalu banyak nikmat Allah. Terlalu banyak inspirasi kecil, ya, meskipun kecil, tapi telah diberikan oleh kedua orang tua kita, sehingga muncul perasaan syukur pada bahagia dan ingin mendoakan kedua orang tua. Karena apa? Terlalu banyak cerita indah bersama keduanya. Ya, kita begitu bahagia meskipun pengalaman itu kecil, tapi indah dan banyak. Wah, itu luar biasa. Ini mindfulness ini luar biasa. Dan yang ketiga, yang warna grey, warna apa nih, ungu ya, psychological capital and signature strengths. Jadi kita bicara modal psikologis. Ini juga menentukan kesuksesan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, IPK itu hanya berkontribusi di bawah 10%. Yang penting ini justru ini. Seperti psychological capital, modal psikologis, ini kita bicara hidup ini harus punya harapan. Bayangkan kalau kita tidak punya syukur, tidak punya sabar, kita tidak punya cara berpikir mengenai masa depan, ya, ini kita nggak punya harapan. Paling tidak masa depan kita lebih jauh daripada kehidupan duniawi. Makanya tadi saya katakan transaksi bisnis kita itu dengan Allah. Jadi yang pertama namanya harapan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah self-confident atau self-efficacy, ya, kepercayaan diri. Kita percaya diri. Ini penting, percaya diri ini nggak lepas dari percaya pada yang di atas. Jadi kita percaya bahwa Allah itu memang menciptakan manusia sebaik-baiknya. Pasti ada potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita merasa minder, merasa tidak percaya diri, itu salah satu yang disebabkan oleh rasa tidak bersyukur. Jadi self-esteem atau self-confident ini sangat penting. Berikutnya adalah optimisme. Gimana nih kita caranya mengajarkan optimisme dalam kehidupan pada anak-anak kita, pada generasi muda, ya, pada masyarakat. Umat Islam harus punya optimisme. Wah, ini kan pembelajaran yang tidak tampak ini ya, soft skill tadi dikatakan soft skill. Dan yang keempat adalah resiliensi. Resiliensi itu daya tahan. Bagaimana kita itu gagal 7 kali, 10 kali, tetap bersemangat. Karena kita memaknai bukan sebagai sebuah kegagalan. Ini daya tahan. Mungkin kalau kita bandingkan dari sisi usia ya, generasi Bapak Ibu, generasi Pak ABJ, mungkin generasi saya juga, Mas Leli, itu generasi yang mengalami revolusi industri 1, 2, dan 3, mungkin pernah dialami. Pernah dialami di mana kita itu tidak punya electricity, ya, tidak merasakan lampu listrik. Betapa sulitnya ketika mau nonton TV, ya harus ngecas aki misalnya, menyalakan Petromax, atau kemudian nimba air. Pernah ngalami ya Pak ABJ ya, nimba air. Ya, ini juga salah satu mungkin pada saat itu dianggap belum canggih, tapi dari sisi pembelajaran itu, dari sisi mentalitasnya kita teruji. Ya. Kalau mungkin generasi berikutnya mungkin kan tinggal tinggal pencet tombol, airnya jalan. Ya. Nah ini di satu sisi itu
bisa memunculkan daya tahan yang rendah. Karena apa? Ya banyak sih orang tua mengeluh, ini kok anak-anak sekarang misalnya, itu kok sebentar-sebentar merasa harus healing, sebentar-bentar merasa begini, sebentar-bentar merasa begitu. Ini juga nggak lepas dari manja terhadap teknologi. Ya. Nah ini kan nggak lepas dari situ ya. Nah, ketiga aspek tadi, baik emosi positif, mindfulness, maupun psychological capital, modal psikologis, ini akan berdampak pada sikap-sikap positif dalam diri kita. Jadi kita punya sikap-sikap positif. Lalu sikap-sikap positif dalam diri kita ini akan berdampak pada relasi dengan orang lain, termasuk dengan organisasi. Nah, di sini kita akan melihat ada multiple intelligence, ada sejumlah kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional. Jadi kalau kita bicara emotional intelligence, itu kita bicara bagaimana kita memahami diri kita, ya, dan banyak kelemahan yang kita punya. Lalu kita berusaha belajar di situ. Jadi kita berupaya mengatasi persoalan-persoalan kita. Ini yang namanya conscious incompetence. Jadi kita menyadari ada yang tidak kompeten dalam diri kita. Sementara banyak orang itu mengalami yang namanya unconscious incompetence. Dia tidak sadar bahwa dia yang bermasalah. Nah, Ramadan ini kan sebetulnya membuat awareness ya, kesadaran bagaimana kita menyadari bahwa kita banyak hal yang harus kita perbaiki. Ini dari kacamata individunya. Lalu kemudian kalau kecerdasan emosional, kita bicara juga bagaimana kita memahami orang lain. Bagaimana kita memahami orang-orang di sekeliling kita, lalu bagaimana kita merawat hubungan dengan mereka. Ya, kita membangun relationship dengan mereka. Ini kecerdasan emosional. Lalu ada kecerdasan spiritual. Ya, nah Ramadan ini kita gali betul itu spiritualitas. Kita gali sehingga energi syukur dan sabar kita itu full tank. Ini energi yang paling fundamental. Lalu ada lagi kecerdasan adversity, kecerdasan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Ini juga nggak lepas dari tangki kita full tank apa enggak nih, syukurnya kuat enggak. Ini kecerdasan dalam menghadapi persoalan. Ini yang namanya seberapa kita istiqomah, seberapa kita persisten. Lalu kemudian ada lagi kecerdasan eksekusi, kecerdasan untuk merealisasikan dan memprioritaskan hal-hal yang baik. Jadi banyak orang melihat kebaikan itu cuma nonton aja. Nah, diharapkan umat Islam itu tidak hanya menonton kebaikan yang ada di depannya, tapi dia menjadi orang yang ambil bagian, ya, jihad tadi. Lalu dia menjadi rahmatan lil alamin atau embun pagi tadi. Nah, ini saya kira salah satu pemahaman penting ya yang perlu kita bangun. Kemudian, nah ini kita masuk ke level manusia nih. Jadi manusia dengan masuk bulan Ramadan, maka kita menyadari kita itu tidak hanya berada pada posisi A. Apa itu posisi A? Posisi A itu adalah posisi di mana kita hanya mengembangkan kesadaran yang sifatnya material. Ya. Kesadaran kita punya tinggi badan sekian, kita punya pikiran-pikiran seperti ini. Ya. Ini baru kesadaran di level material. Nanti ada di level B, ini kesadaran insting. Kesadaran insting itu adalah kesadaran di mana kita itu mengejar sesuatu yang menyenangkan atau pleasure, dan kita menghindari hal yang tidak menyenangkan atau pain. Ya. Jadi orang punya kecenderungan tuh, kalau dikasih bonus, dikasih gaji bagus, dikasih insentif, dikasih pujian, kita akan dekat ke situ. Tapi kalau di situ kita dimaki-maki, kita dikasih hal-hal di perlakuan yang negatif, kita menghindari itu. Ini sama halnya dengan apa?
sama halnya dengan seekor kucing dikasih ikan asin, dia datang. Tapi ketika disiram air, dia lari. Ini level B ini masih, ya ini manusiawi ya, dimiliki kita. Tapi yang kita lombakan dalam Syawal ini adalah kita berlomba-lomba untuk masuk ke level C. Level C ini adalah level silaturahmi, level rahmatan lil alamin, level unconditional loving, level cinta tanpa syarat, level berbisnis dengan Allah. Ini level C. Jadi kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia pada level C. Sehingga kita di situ merasa memaknai apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu mungkin yang berprofesi guru, mungkin dapat honor cukuplah ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah inamal amalu biniatnya. Bagaimana kita mengembangkan niat untuk membangun generasi besar bangsa masa depan. Inilah yang representasi dari dari simbol C tadi ya, rahmatan lil alamin. Jadi ini saya kira untuk pengantar kita diskusi Pak ABC. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.